Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan join kembali. Ini adalah kelas lanjutan ya. Kelas lanjutan dari beberapa proses belajar yang sudah kita laksanakan. Mungkin di sini adalah teman-teman yang sebelumnya sudah ikut ya. Saya lihat ini teman-temannya sudah ikut kelas-kelas sebelumnya. Jadi saya tidak perlu mengulangi apa yang ada di kelas-kelas sebelumnya. Jadi sebelumnya ada kelas Image Processing Basic, terus ada kelas Machine Learning Basic ya. Terus saat ini kita akan belajar tentang algoritma tertentu yang lumayan berat ya untuk yang basic di sisi image processing dengan menggunakan machine learning ya. Kita sudah kenalan seperti biasa. Lanjut aja ya, next. Karena ini adalah, saya lihat pesertanya adalah peserta yang sebelumnya ikut. Kita skip aja, oke. Kita akan belajar ini nanti. Ada 4, jadi seperti biasa untuk kelas yang lumayan berat, kita bikin menjadi 2 sesi webinar. Jadi kenapa harganya sedikit lebih mahal? Karena pasti biasanya yang materi berat itu 2 sesi. Kenapa tidak saya pisah? Karena nanti kalau saya pisah satu-satu, takutnya ada teman-teman yang nggak ikut di kelas pertama, atau ikut kelas berikutnya bingung. Atau sebaliknya. Maka kita jadikan satu paket, satu kesatuan, nanti bisa belajar terus. Jadi untuk malam ini, kita materinya ada 2, yaitu pengantar mesin learning untuk image processing, kemudian penerapan algoritma KNN ya pada gambar. Jadi nanti di pertemuan berikutnya di tanggal 17 Juli kita akan menggunakan support vector machines SVM dan jaringan saraf tiruan atau ANN untuk klasifikasi gambar. Jadi kali ini kita akan melakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan implementasi CNN, Convolutional Neural Networks, CNN untuk deteksi dan klasifikasi objek. Ya, hari ini kita fokus kedua, tapi kita akan bahas secara mendalam. Disiapkan kopinya dan cemilan, sambil kita nanti seperti biasa adalah ngoding bareng ya. Oke, pengantar mesin learning dulu. Nah, apa itu machine learning? Seperti sebelumnya, dia adalah a field of artificial intelligence that allows the computer to learn from data. Dia kata kuncinya adalah belajar dari data, to gain untuk mendapatkan pola dan pengetahuan. Kalau definisi dalam bahasa Indonesianya, machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tersebut tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Ya, jadi setelah dia melakukan proses learning, kita tidak perlu melakukan programming ulang dan dia sudah pinter, punya pola dan punya knowledge. Ya. Nah, semesta dari AI itu adalah seperti ini. Di lingkaran terluar AI itu ada emergent behavior, speech recognition, reinforcement learning, augmented programming, algoritma building, dan AI ethics. Di dalamnya, lapisan pertama itu yang paling penting dalam belajar AI adalah machine learning. Hari ini kita akan belajar di sisi KNN. Di situ ada PCA, Logistic Regression, ya. Di sini ada PCA, ada Logistic Regression, ada Linear Regression, ya. Kemudian ada KNN, kemudian ada uh, unsupervised learning dan supervised machine learning, ada decision tree, ada dimensionality reduction, ada support vector machine SVM yang akan dibahas di minggu depan ya,
ada hypothesis testing dan neural network, nah, baru nanti masuk ke generatif AI. Jadi semesta AI itu adalah seperti ini. Ya, kita lanjut. Kita fokus nanti belajar malam ini ke KN. Ya, satu algoritma aja. Tidak usah banyak-banyak, yang penting mendalam. Nanti sambil kita belajar algoritma yang lain. Nah, mesin learning dapat secara otomatis mengidentifikasi dan menganalisis gambar dengan akurasi yang tinggi. Salah satu contohnya adalah face recognition, unlock HP, ada e-tilang juga, ada ini, sistem dari rekognisinya mobil listrik, dari EV. Dia tahu di depan tuh ada objek kendaraan, ada objek orang, ada manusia, bahkan kadang dia bisa deteksi hantu. Ya, ya, di mana dia tentu akan membutuhkan proses belajar dan dataset yang sangat besar untuk melakukan itu semua. Ya. Oke, selain itu dia juga detection object, dia bisa mendefinisikan itu orang, itu anjing, itu kucing, itu skuter, itu laptop, dan lain sebagainya. Dia bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian dia juga mampu untuk melakukan ini, prediction dari sebuah penyakit. Dari gambar MRI di otak, kanker otak, dia juga digunakan di dalam dunia medis agar mendapatkan hasil yang cepat. Jadi diagnosis dokter itu cepat. Selain menggunakan pengetahuan dokter, dia akan dibantu oleh yang namanya mesin learning. Penerapannya sangat banyak. Tapi untuk belajar ini semua tidak ada yang singkat ya. Jadi perlu benar-benar punya apa ya? Perlu belajar yang mendalam lebih lama. Jadi pelan-pelan. Nah, sekarang kita masuk belajar lagi, kita review aja algoritma supervised learning dan unsupervised learning. Jadi dalam algoritma machine learning ada 3 algoritma. Yang pertama supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Tapi kita tidak akan masuk ke sana, ke reinforcement. Kita fokusnya ke supervised dulu. Ya, supervised dulu, yaitu model yang dilatih menggunakan dataset yang sudah dilabeli, di mana setiap input memiliki pasangan output yang sesuai. Ada fitur, ada label ya. Fitur label seperti apa sudah saya jelaskan di kelas sebelumnya. Lalu ada contoh algoritmanya seperti linear regression, decision tree, support vector machine, dan neural networks. Contoh aplikasi dalam image processing adalah klasifikasi gambar, misalnya apakah gambar mengandung kucing atau anjing, segmentasi gambar, misalnya membedakan objek dan latar belakangnya. Ya. Kemudian ada algoritma unsupervised learning, dia adalah model yang dilatih menggunakan dataset yang tidak dilabeli. Dan model harus menemukan struktur atau pola data sendiri, termasuk K-mean clustering, hierarchical clustering, prinsipal komponen analisis PCA. Clustering gambar mengelompokkan gambar yang serupa, dikompresi gambar, mengurangi dimensi gambar tanpa kehilangan informasi pentingnya. Kurang lebih gambarannya mesin learning seperti ini. Di unsupervised learning itu ada seperti ini, bisa dibaca sendiri ya. Nanti di reinforcement learning itu di skill lanjutan. Yang advance, super advance, ada real time decision, dia bisa mengambil keputusan secara real time. Kemudian ada game AI, ada robot navigation, learning task, kemudian ada skill acquisition ya. Atau di lanjutan lebih expert lagi nanti ya. Saya harap teman-teman bersabar karena ya kita pelan-pelan paling ya mengadakan webinar ini 1 minggu sekali. Mungkin dalam 2 tahun baru bisa menjadi developer AI, AI engineer yang sebenarnya. Tidak mungkin bisa secara cepat karena perlu perulangan belajar terus-menerus. Karena dimensi AI ini sangat luas. Kemudian penerapan algoritma KNN dan support fokus pada gambar. Tapi fokus kita nanti ke KNN dulu.
Jadi kita siapkan nanti sumber datanya, ya, sumber data dari dataset ini bisa dari database, dari application programming interface atau API, ya, kemudian dari web scraping, bebas. Nanti saya ajari download bagaimana download dataset di Kaggle, ya. Nah, sumber datanya ada di Kaggle dan satu data kemarin yang ikut kelas machine learning sebelumnya dengan data.go.id tidak bisa diakses karena pusat data nasional kita kena hack ransomware atau ada yang bilang juga Lockbit, ya. Nanti kita fokusnya ke Kaggle aja. Takutnya saya bikin materi yang pakai data.go.id error lagi nanti. Ya, mending pakai Kaggle. Nanti teman-teman saya ajak untuk download materinya, download datasetnya di Kaggle, ya. Download datasetnya di Kaggle agar nanti bisa tahu berikutnya bagaimana cara pakai dataset yang tersedia di Kaggle. Nah, KNN adalah algoritma yang sering digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan mengidentifikasi key titik data terdekat. Key itu adalah tetangga terdekat. Di ruang fitur yang menentukan kelas berdasarkan mayoritas tetangga. Misal kita punya gambar bintang, ada gambar segitiga. Kemudian, bagaimana? Tentukan nilai dulu. Jumlah tetangga terdekatnya. Ke dari tetangga terdekat kita ditunjukkan. Jadi kita kasih klasifikasi dulu. Kita mau mirip berapa tetangga dekat kita. Oke, tanda tanya itu adalah tetangga dekat. Tanda tanya itu adalah data testing nanti yang akan kita tes. Misal ditentukan K sama dengan 1, maka dia akan hanya mirip di titik tengah dengan tetangga terdekat yang ke-1. Berarti dia akan diidentifikasi sebagai sama dengan atau mirip dengan tetangga pertama. Ya, jadi data ini akan diklasifikasikan. Contoh bagaimana nanti ini adalah mencari kemiripan gambar. Nah, kemiripan gambar. Ini logikanya algoritma KNN adalah seberapa mirip kita dengan tetangga dekat kita. Seperti itu. Machine learning workflow-nya KNN adalah seperti ini. Nah, misal data trainingnya adalah lingkaran-lingkaran seperti ini. Ya, kemudian kita lakukan learning proses menggunakan algoritma KNN. Kita learning, datasetnya kita learning, akhirnya dia akan muncul models atau knowledge-nya akan muncul. Oke, setelah muncul knowledge kita tes. Nah, kita ambil satu gambarnya, kemudian kita tes dengan menggunakan KNN model yang sudah siap. Sudah kita melakukan proses learning-nya. Knowledge-nya kita tes. Apakah benar ini sesuai dengan yang kita training? Klik. Nah, kalau dia menunjukkan angka 0 atau O atau lingkaran, maka dia sudah valid, akurasinya 100%. Ya. Oke, seperti ini gambarannya. Kalau belum valid, kita training lagi dengan data yang lebih valid dengan lebih banyak. Agar nanti menghasilkan model KNN yang lebih presisi. Ya, agar menghasilkan model KNN nanti yang lebih presisi. Oke. Nah, contohnya begini sebenarnya. Dari gambar di atas ini ya, ada sejumlah data poin yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu A, merah atau bintang, B atau hijau, segitiga. Oke, pelan-pelan. Merah, ini adalah bintang, hijau adalah segitiga. Oke, kemudian misalnya ada data baru atau data yang masuk baru, data testing baru, yang akan kita prediksi klasifikasinya menggunakan algoritma KNN. Gambar baru ini sebenarnya gambar apa sih? Oke, dari contoh di atas, nilai Q adalah menggunakan sama dengan 3. Artinya, gambar yang baru saja kita masukkan ke dalam algoritma KNN atau data testing ini akan didekatkan dengan 3
klasifikasi terdekat dengan gambar tersebut. Nah, setelah dihitung jarak antara titik tanda tanya hitam ke masing-masing data point lainnya, didapatkanlah 3 titik terdekat yang terdiri dari 1 titik merah, bintang, dan 2 titik hijau yang diilustrasikan dalam lingkaran. Maka kelas untuk data baru yang kita tes, dia menunjukkan berarti gambar tanda tanya ini adalah gambar segitiga. Karena di K sama dengan 3, dia mirip dengan segitiga. Karena tetangga terdekat dan terbanyaknya adalah segitiga. Semoga dipahami. Jadi, kita akan mengklasifikasikan gambar. Ini mirip siapa? Ya, ini mirip siapa? Dan kemudian kita dekatkan dengan data yang sudah ada. Nah, jika data ini sudah didekatkan, oh ternyata lebih dekat dengan gambar A. Oh, ternyata lebih dekat dengan gambar B. Itulah cara kerja algoritma KNN, ya. Jadi di dalam proses learning-nya sudah ada knowledge bahwa gambar A adalah bintang, gambar B adalah segitiga. Saat kita memasukkan gambar baru untuk dites, untuk kita ketahui, kalau misalnya punya gambar banyak, kalau baca satu-satu kan ribet. Masukkan aja ke algoritma KNN-nya yang sudah punya model tadi, sudah kita training, dia akan keluar otomatis. Oh, ternyata sama dengan data yang ada. Maka dia akan keluar, ya. Oke. Nah, ini nggak usah dibahas ya, karena ini matematikanya dekat dengan kalkulus. Tidak perlu dibahas. Saya khawatir kalau ada teman-teman yang bukan background-nya matematik atau teknik murni, nanti berat. Jadi cukup tahu aja. Jadi sebenarnya algoritma KNN itu isinya ya rumus matematika. Perlu dipahami untuk menjadi AI engineer, untuk bisa memodifikasi, untuk bisa menjadi perekayasa AI, maka pengetahuan matematikanya memang harus matang. Jadi saya harapkan nanti sambil jalan kita belajar codingnya, teman-teman juga mau belajar matematika di channel-channel YouTube yang dekat dengan matematika ya. Nanti kalau saya ngajari matematika di Zoom ini, saya khawatir tidur, saya nanti nggak ada yang mendengarkan, tidak menyenangkan sama sekali. Nah, lebih baik itu datang dari teman-teman sendiri. Nanti untuk isinya, untuk bagaimana tes, tahu, oh isinya algoritmanya seperti ini, nah itu baru nanti gampang ya. Yuk kita mulai seperti biasa, kita masuk ke akun Gmail masing-masing dan masuk ke Colab. Next kita masuk ke SVM ya untuk minggu depan. Jadi kita hari ini untuk masuk ke sini dulu. Sambil teman-teman harus masuk ke sini. Saya kasih ya. Saya stop share dulu. Saya berikan link dari Kaggle, tolong di-download ya. Saya carikan linknya dulu untuk download dataset. Dataset, saya carikan dulu di Kaggle. Oke, di Kaggle. Saya carikan dulu. Oke, ini temu. Silahkan, Kak. Saya kirim di grup. Silahkan dibuka ya. Nah, ini ada dataset 300 image, 100 image lingkaran, 100 image kotak, 100 image segitiga. Silahkan di-download dulu datanya begini.
Caranya mendownload. Bentar, saya share screen dulu. Silahkan di-download datanya. Ini klik download. Ini klik download aja. Jadi datanya ini ada 100 file lingkaran, 100 file square atau kotak, 100 file segitiga. Cari di Kaggle. Ini sudah saya cari shapes sampel. Silahkan di-download dulu. Yang sudah selesai download bisa komen. Kita pelan-pelan aja. Sambil download, sambil saya buka collab ya. Saya buat notebook baru dulu. Ya, sebentar. Dikasih nama, kita kasih nama. NN, algoritma KNN gitu aja. KNN Image Processing. Oke, processing. Oke, silahkan di-download dulu datanya tadi. Ini. Sambil saya kelompokkan, bantu kelompokkan aja. Silahkan di-download ya, tapi biar ngerti caranya download. Nanti sambil saya minta, saya jadikan satu sekalian. 3 gambar itu saya jadikan satu. Hmm, saya jadikan satu dulu. Oke, sudah saya jadikan satu. Saya kirim ya ke grup. Oke, saya kirim ke grup. Oke, silahkan di-download. Tadi proses downloadnya nggak apa-apa dilanjutkan, tapi juga download aja yang ini, data baru ini.
Oke. Seperti biasa, sudah di-download yang ada di grup. Kalau sudah bisa komentar, biar bareng-bareng kita prosesnya. Yang lain, bagus. Saya tunggu ya, downloadnya sampai 8.30, 3 menit. Sambil dilihat-lihat isinya apa. Oke, oke kita mulai. Kita mulai seperti biasa, print. Kita mulai. Oke. Tes running program. Oke, kesan. Oke, new word. LAN. Agar terhubung ke runtime atau komputernya. Sana. Oke, sudah berhasil semua ngeran programnya. Seperti biasa masuk Google Colab ya. Bernardo Silva. Kemudian di tes running program. Oh, good interception. Silakan. Kalau sudah bisa komen. Pelan-pelan ini soalnya agak berat. Sambil saya jelaskan satu-satu per satu.
Bagus. Dan sudah yang lain. Sip. Kita masuk ke sini. Jadi kita upload dulu dataset yang tadi data baru ya. Data baru kita upload dulu. Pakai ini aja, biar ini. From. Nah, masukkan teks. Upload dataset. Oke. Oke. Biru. Oke. From Google Colab. Oke. Import file. Oke. Outlook sama dengan file. Perintahnya upload. Kurung tutup, kurung buka. Oke. Sekarang kita run. Klik. Nah, di sini ada tulisan pilih file. Oke, kita pilih tadi yang data baru. Upload. Oke, silakan diupload dulu datanya. Santai aja, yang penting paham. Data baru sudah terupload ya. Di sini sudah terupload data baru. Silakan dicek kalau yang sudah berhasil upload. Silakan. Yang sudah upload. Karena kalau belum upload, kita nggak bisa lanjut. Silakan upload dulu. Datanya ada di grup. Sampai berhasil seperti biasa, datanya ada di sini. Setelah itu kita import library. Kita import library-library yang dibutuhkan. Pelan-pelan aja. Ya. Yang pertama, karena kita mengolah matematika, maka kita seperti yang kemarin, yang mengolah data. Karena kita nanti mengolah matematika, maka yang diperlukan pertama adalah NumPy. Oke. Yang kedua,
2 terus saja Pandas. Nah, semua yang kita pelajari kemarin keluar. Oke. Kemudian lanjut. Oke. By plot. Not as PLT. Oke, enter. Kemudian seperti biasa kita scikit-learn-nya tarik scikit-learn dot model. Oke, underscore selection, kemudian import line. Oke. Setelah itu, setelah modelnya diseleksi, kita pre-processing dulu from dot pre-processing. Oke. Import standar scalar from karena kita pakaikan n, maka kita panggil next force. Oke. Next force import k n neighbor classifier. Enter. Oke. From. Oke. Scalon. Metric. Oh, ada. Metric. Oke, import akurasinya. Untuk evaluasi model, ada akurasi skor, confusion matrix, classification report. Oke. Kemudian kita karena datanya berupa file zip, kita untuk ekstrak zipnya perlu zip file. Oke. Kemudian port OS, kemudian from import image. Oke, karena yang kita proses image. Coba di run. Classification report. Oke, bisa di run coba. Loh. Nah. Oh, ini koma. Run. Oke, nah bisa. Coba sekarang ditulis dulu. Pelan-pelan. Nah, setelah kita upload dataset, import library, yang ketiga adalah extract dataset from zip file. Ya, ini dulu. Silakan dicoba. Yang sudah berhasil bisa komen. Pelan-pelan aja. Yang penting sukses nanti. Disiapkan ballpoint ya. Nanti soalnya kita akan gambar sendiri untuk testing. Untuk tes gambar. Untuk testing mesin learning yang sudah kita buat. Sudah kita training. Testingnya pakai gambar tangan kita sendiri. Ya nanti. Pakai gambar tangan.
Izin sambil ngopi. Gambar tangan kita sendiri nanti. Dari datasetnya kita dapat dari Kaggle untuk tes akurasi datanya. Untuk tes modelnya, kita pertama pakai data testing dari Kaggle, kemudian kita tes pakai tulisan tangan sendiri. Siapkan ballpoint, kertas, sama nanti di foto ya. Yang sudah selesai komen. Ya sudah insya Allah. Oh, oke. Mantap. Sekarang kita ekstrak datanya ya. Coba ekstrak datanya. Perintahnya begini untuk ekstrak data. Kita baca dulu. Baca dulu, kita masukkan ke dalam variabel dulu. Mau masukkan data zip ke dalam kita masukkan ke dalam variabel apa ya? Ini aja zip underscore file path. Oke, sama dengan kita copy seperti biasa dari sini, salin jalur, oke enter. Seperti biasa ya, sini salin jalur. Oke, di sini sudah ada data baru zip. Kemudian kita ekstrak data dari zip. Oke, kita kasih nama ekstrak path. Oke. Oh, kita taruh lagi nih di copy aja. Oke. Ini kita kasih nama folder ekstrak gitu aja. Oke, ekstrak. Oke, lebih mudah gitu. Nah, kita pakai kemarin cara ngolah pakai with biar lebih mudah. Zip file, oke. Terus zip, zip file, oke. Terus kemudian ini di zip underscore file path, oke. Kemudian seperti biasa ada perintah read R begini ya, kemudian as zip titik dua. Oke, kemudian zip underscore referensi untuk
kita ekstrak, ekstrak all, oke, kita ekstrak semuanya, kita masuk dalam folder ekstrak. Nah, ini pemrograman berbasis objek kemarin ya, materi pemrograman berbasis objek. Oke, kita masukkan lagi di dalam directory. Oke, kita kasih root here's files, kemudian files in os.log. Oke, kemudian kita panggil tadi extracted file callback extracted patch. Oke, titik 2 for name di directory, titik 2 enter, kemudian print. Oke, kita kasih nama directory titik 2 koma os.get dot join. Oke, terus dalam kurung buka root name. Sorry. For name in files kedua print file koma os.set dot join. Oke, root name. Kita coba run, semoga bisa. Oh, bisa. Oh, filenya sudah ke ekstrak. Ini sudah ke ekstrak semua. Oke, kita cek. Nah, di extracted, di data baru, oke, semua file sudah ke ekstrak. Ya, semua file sudah ke ekstrak. Di sini sudah, data baru sudah, file extracted-nya udah. Oke, silakan dicoba dulu. Yang sudah, silakan komen.
Nah, kalau sudah, kita lanjut. Apakah sudah? Bisa masuk ke kolom komen. Masih panjang ini prosesnya. Ini belajar mesin learning yang benar. Prosesnya step by step jelas. Ya, boleh komen. Sampai muncul ya file extracted-nya di sini. Sampai muncul. Sudah, kita lanjut. Kita lanjut masuk ke proses yang berikutnya. Buka dan prepare data set. Oke, kita buka dan prepare datasetnya. Oke, karena ini gambar ini acak, banyak sekali tipenya, maka perlu kita proses. Kita samakan dulu dimensinya. Resize dulu ya. Kita lakukan. Oke, kita melakukan prepare data. Oke, image size-nya kita samakan semua. Size kita buat dimensinya 64 kali 64 pixel biar mudah diproses ya. 64 kali 64 biar mudah diproses. Oke, kita lakukan resize dulu. Resize image. Kemudian kita masukkan nanti hasil resize image ini kita masukkan ke dalam variabel data. Kita bikin dulu. Kita masukkan ke variabel data, kemudian kita masukkan ke variabel labels. Oke. Kemudian kita kasih label names sama dengan os.list. Oke, list directory dari extract. Oke, nah, kemudian kita kasih for label dalam label name. Oke, kita callback lagi label underscore path. Nah, ini ilmu pemrograman berbasis objeknya jalan ini. Path, kemudian dot join, biasanya join extract path, label label tadi, kemudian image name-nya dipanggil lagi image name. Kita lihat dulu. Aduh. Image name. Score name. Image underscore name. Kemudian di dalam OS list directory. Oke, kita masukkan, kita panggil lagi label path. Oke, kemudian kita kasih dua. Dari sini image path. Oke, sama dengan os.
add dot join. Oke, dot join. Ini kita panggil label underscore pet. Oke, kemudian image name-nya kita panggil. Oke, kemudian kita coba try. Oke, image sama dengan image dot open. Image underscore pet. Oke, terus kita convert to grayscale dulu. Kita convert ke grayscale. Ini untuk convert, kita kasihkan convert to grayscale. Kemudian image sama dengan image underscore resize. Image underscore resize. Kemudian kita masukkan ke image size. Image size, oke. Kemudian image underscore array. Nah, kita jadikan per pixelnya, nanti kita urai pakai array. Oke. Image dot button. Oke, kemudian data pen image underscore array labels dot pen. Oke, kita masukkan ke variabel label. Oke, kita accept. Data nv.array, masukkan ke sini data. Oke, kemudian labels nv.array labels. Oke, kita run dulu. Semoga tidak ada yang error. Oh, ini ada yang error. Ini dia error nih. Buat resource object. Nah, oke. Dia sudah jalan. Coba dulu bukaan prepare dataset. Ditulis dulu kode programnya. Oke, silakan. Ditulis dulu kode programnya. 5 menit ya, silakan. Ini sudah bisa, ini untuk buka prepare dataset, kita resize image-nya, selesai. Nanti di step berikutnya adalah pre-processing. Data. Tapi ini dulu, prepare datasetnya ditulis dulu. Setelah pre-processing, nanti kita train
KNN model training data, kemudian kita evaluasi model, baru kita coba pakai gambar tulisan tangan kita sendiri. Dua menit lagi ya, 2 menit lagi silahkan ditulis dulu. Gimana Mas Niko, sudah? Apakah sudah selesai? Oke, sudah, kita lanjut ke pre-processing data. Oke, kita lanjut ke pre-processing data. Oke, kita convert dulu dari label yang berbentuk gambar, kita jadikan numerik ya. Oke, convert label ke bentuk numerik. Caranya from, kita panggil lagi scikit-learn. Oke, scikit-learn pre-processing import label encoder. Oke, kita kasih variabel LE gitu aja, label encoder. Label encoder dalam kurung. Oke, untuk kurung buka, label kita jadikan
fit transform, oke, fit transform labels. Oke. Seperti biasa, data ini saat pre-processing kita akan bagi. Data set itu kan 100%, 300, berarti ada 300 data set. Maka kita akan harus bagi. Untuk data training 80%, untuk data testing 20%. Maka kita akan split test train. Ya, oke. Kita akan split data dulu, split data set untuk training dan testing. Oke, x underscore train, oke, x underscore test, seperti biasa, y train, y test sama dengan train, oke, dari data labels, oke. Kemudian kita untuk test size-nya, test size sama dengan kita 0,2 ya. Karena 20% test size-nya. Kemudian random state seperti biasa, random state, nah 42. Ya sudah saya jelaskan kenapa 42 kemarin. Sudah saya jelaskan. Kita akan melakukan scaling data. Scale data. Oke. Scalar underscore standar. Kita standarkan. Standar. Nah, standar scalar. Gini. Kemudian x underscore train. Oke. Sama dengan scalar dot fit. Fit transform. Fit transform tadi x underscore train. Lagi x underscore test sama dengan scalar transform x test x underscore kita coba reprocessingnya. Loh, jadi ini ada yang error di sini, errornya. Cari dulu test split data label. Oh, ini apakah masih ada yang salah? X train, X as, Y train, Y sama dengan split data random state. Tinggal kesalahan di X test benar, X train benar, ini untuk X train, Y train, Y test, train test split benar, data labels. Coba saya normalisasi pakai apa namanya notepad. Cara mudah itu memperbaiki pakai
Misalnya ada format-format bersama. Oke, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Di sini nih yang error. Oke, encoder. Ada yang bisa bantu saya errornya di mana? Reprocessing betul, label import dari label encoder, masukkan fit transform, masukkan ke labels, extract dari sini ke lab data ke labels, test size-nya adalah 0,2. Ini sedangnya error. Baris ini. Mm, 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 mm. Dan sampel data betul, test size, grand size. Test size-nya ini, grand size-nya, oh ini. Bentar, saya normalisasi lagi, pas semuanya pakai Notepad. Ini adalah metode yang tidak ada patokannya, tapi biasanya berhasil. Pakai Notepad. Ulang, kita coba ulang. Nggak bisa ya. Bentar. Harusnya bisa nih. Hmm, 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 hmm. Kita cari errornya dulu ya. Kita cari errornya dulu. Kenapa? Datanya extracted. Datanya sudah kita extracted. Kita ulangi dari atas coba. Kita run ulang. Ini di run lagi. Ini kita run. Setelah itu kita run ulang. Bisa, terus kita run. Hmm,
Random state. Oke. Bentar, with sampelsnya dari data. Thesis. Coba dibalik. Coba kita balik ya. Wah, terus kan bisa ini. Hmm. Dari labels. Struktur ini sudah benar. Labels ini berarti nggak jalan dia. Bentar. Ini diambil dari sini. Hmm, data. Ini labels. Benar. Labelsnya sudah benar. Sudah keisi. Label name, lostin. Label name. Jalan, jalan, jalan. Reprocessing data. Kita ulangi lagi trends. Oke, 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 oke. Kita ulangi dulu, kita ulangi lagi. Nah ini, jadi nggak selalu mulus ya. Jadi pasti ada yang error. From LA transform. Lalu kita ulangi lagi untuk, loh, hilang errornya. Kok bisa? Oh, masih ada. Masih. Kita kasih ini lagi. Kita panggil ulang untuk trend sketch model selection. Mod scikit-learn model selection kita panggil ulang. Oke. Kita panggil ulang. Kita pakai yang dari Notepad. Oh, 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 oh. Reprocessingnya jalan enggak ini? Standar scalernya jalan. Seharusnya jalan ini. Ada yang nggak beres di sini mungkin. Coba saya carikan dulu. Saya ulangi dulu ini. Saya masukkan ke Notepad. Kemudian saya copy kembali ke sini. Ke jalan. Ini jalan. Ini jalan. Ini. Hmm.
Coba saya refresh dulu. Seharusnya jalan ini. Saya refresh dulu. Hmm, nah, nah, saya ulangi dari awal lagi aja ya. Saya ulangi dari sini. Library run. Oke, dari sini. Oke, directory oke. Reprocessing oke. Benar, sudah benar data NPRI. Gagal dipanggil. Bentar, sorry agak lama ya. Karena ini mungkin, apa ini yang keliru? Mm-mm. Data ini dari sini. Nah, ini data, label dari sini. Seharusnya bisa. Apakah ada lain yang enggak? Hmm, Ini kita cek dulu aja ya. Kita pakai data cek if when data sama dengan nol or len labelsnya labels oke sama dengan nol terus arise value error klik no data misal gini kita cek dulu. Oke kita ini dulu kita perbaiki coba kita kita masukkan ke notepad dulu. Yuk, kita paste. Hmm.
Apa ini tadi yang nggak bisa? Bisa ya? Preprocessingnya berhasil. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setelah preprocessing, kita langsung ke proses train model KNN. Oke, train model ya, gampang. KNN sama dengan dari library yang tadi, kayak neighbor classifier dipanggil. Nah, tadi kan di sini kan tadi yang saya share screen dulu yang PPT tadi ya, yang PPT tadi. Oke, share. Nah, ini. Nah, ini kan ada tetangga terdekatnya berapa? Kita putuskan sama dengan ini aja. Tetangga terdekatnya kita isi 3. Oke. Oke, tetangga terdekatnya kita putuskan 3. Oke. Kalau begitu, di sini N underscore naik. Force. Nah, underscore naik force sama dengan 3. Kita putuskan sama dengan 3. Kemudian kita lakukan knn dot fit trans dot fit, kemudian x underscore right, oke, koma y underscore right. Oke, nanti model KNN-nya akan keluar. Nah, sekarang sudah muncul model KNN-nya. Nanti kita akan klasifikasikan menjadi 3 tetangga terdekat. Oke, sekarang setelah ini kita evaluasi modelnya dulu. Aduh, bentar. Evaluasi model. Caranya seperti yang mesin learning basic kemarin. Kita masukkan prediksinya dulu, pred. Kita bikin variabel knn.predict dari data test. Oke, dari xtest. Kemudian kita print akurasi. Ini membuat prediksi. Bentar. Membuat prediksi. Kemudian di sini kita cek akurasi. Cek akurasi ya. Cek akurasinya, print. Akurasi berapa? Karena sudah ada library-nya di akurasi, kita tinggal panggil aja. Ini akurasinya. Nah, di sini sudah ada. Mana tadi? Ini akurasi score, confusion metric, classification report. Tinggal kita panggil aja. Oke, kita panggil dulu yang akurasi score. Dalam kurung y underscore test, y underscore red. Kita bandingkan dari data testing ke prediksinya. Oke, cek akurasinya. Oke, akurasinya 1, berarti seperti yang kita kemarin ketahui, berarti akurasinya adalah 100%. 100% akurasi. Dari kita tes, dari model yang kita tes, menggunakan 20% tadi, dia akurasinya 100%. Jadi dari 20% atau 60 data yang kita tes ke dalam
dataset ke dalam model yang sudah kita train, itu akurasinya 100% semua bisa terbaca detail. Oke ya. Coba setelah kita akurasinya 100% begini, kita coba untuk tes menggunakan data sendiri. Ya, kita tes menggunakan data sendiri. Gimana caranya? Tes menggunakan data gambar tangan sendiri. Nah, silahkan ambil ballpoint. Kita tes, saya ambil ballpoint dulu ya. Saya foto dulu. Kita ambil ballpoint, kita foto dulu. Oke. Ya, tes menggunakan gambar tangan sendiri. Saya cari ballpoint dulu sebentar. Saya matikan kamera, saya cari ballpoint dan kertas, saya foto dulu. Silahkan untuk teman-teman ada waktu untuk ngetes, untuk nyoba program ini tadi. Nah, prepare data dan lain sebagainya. Bisa di screenshot dulu yang ini, silahkan di screenshot. Oke, sudah di screenshot. Lanjut ke pre-processing datanya, di screenshot juga. Oke, kemudian untuk training modelnya, silahkan. Ini ditulis 5, 4, atau berapa tetangga dekat, nggak masalah. Tapi karena tadi di PPT 3, jadi kita tentukan klasifikasinya agar lebih dekat dengan 3 tetangganya. Ya. Oke, evaluasi modelnya akurasinya 100% karena kita pakai yang dari di Kigel. Nah, apakah 100% ini nanti sesuai dengan gambar tangan kita? Nah, itu belum tentu. Nah, akurasi 100% ini terjadi karena dia juga pakai data set atau data testing yang ada di Kaggle. Karena kan data tadi yang 300 kita split 80% untuk training, 20% untuk testing. Jadi 240 untuk training, 60 untuk tes. Setelah di training 240 dan di tes 60 ternyata akurasinya 100%. Sekarang kita coba pakai gambar sendiri nanti. Oke, silakan di tes dulu. Di gambar dulu. Mau gambar bentuk kotak bisa, bentuk lingkaran bisa, bentuk segitiga bisa. Saya cari dulu ballpoint dengan saya foto. Oke, saya sudah dapat gambarnya. Saya upload dulu gambarnya.
Di sini seperti biasa upload dulu gambarnya. Oke, bentar, bentar, bentar. Sini, ya oke. Nah ini tulis tangan. Saya memutuskan menggambar lingkaran ya. Diupload dulu. Oke, kita import library lagi. Import tapi asmp from file import image from reprocessing lagi, pre-processing, import, standar, scalar, oke, kemudian lagi import, plot, lib.pyplot, seperti biasa, pyplot, as, kok kita run dulu. Oke, tidak ada error, kita lanjut. Kita import gambarnya. New. Gini aja. Kita masukkan ke sini. Salin jalur. Oke. Tulis tangan di sini ya. Kemudian kita preproses lagi gambarnya. Membaca dan preproses gambar baru. Preproses oke. Make patch oke. Image size-nya kita ulangi lagi. Image size sama dengan 64 kali 64 pixel. Oke, kasih kurung dulu, kasih kurung lagi, tidak berubah. Oke, image-nya kita open, kemudian image path, oke. Kemudian kita convert lagi ke grayscale. Oke. Kemudian kita resize. Image. Resize. Oke. Image size. Kemudian enter image underscore array. Oke. mp.array. Oke. Image. Kemudian tadi pakai flat. Ini keluar. Flatten. Oke, keluar. Oke.
kemudian return, kita return dari map array-nya. Oke, nah ini new underscore image pre preprocess new image. Oke, new image page, new image page. Nah, oke. Kita lakukan scalar lagi, lakukan scaling. Oke, kita lakukan scaling. New image, kita bikin variabel baru. Dot transform. Oke. Ini new image parameternya itu. Kemudian kita visualisasikan. Visualisasikan gambar baru. Nah, kita visualisasikan gambar yang sudah kita coba tadi. plt.im to new underscore image. Dot reset loading image for size. Oke. LP ambil dari library library ini kita kasih title semoga tidak error. Wah, ini gambarnya. Saya tadi bikin gambar lingkaran. Setelah di model gini, mari kita tes apakah ini sama dengan yang ada di, apakah bisa kita prediksi datanya ini bisa dicocokkan dengan dataset. Oke ya, kita coba lagi. Kita buat prediksi untuk gambar baru. Predict label, kita gunakan knn dot predict. Oke, dari new image. Oke, dari new image, kemudian predict underscore label ditambahin name inverse transform. Oke, predict predicted label. Oke, kemudian print
gambar ini diprediksi sama dengan predik luar. Nah, predictor label name. Oke. Nah, betul. Ternyata gambar ini adalah sama dengan yang ada di gambar data baru. Jadi cocok. Lingkaran ini bisa disebut lingkaran seperti yang ada dalam dataset. Karena di dataset itu lingkarannya ada banyak. Kita cek ya isinya datasetnya seperti apa. Kita cek datasetnya. Enggak, di data baru. Stop screen, saya share dulu. Data baru, oke. Nah, seperti kita lihat di dalam ada banyak data. Kurang kelihatan. Nah, isinya adalah lingkaran, 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 lingkaran. Juga ada yang kotak, 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 kotak. Nah, kurang jelas ya. Nah, ini ada banyak lingkaran, ada banyak kotak, 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 ada segitiga berbagai macam, maka dari sebanyak ini, setelah kita gambar lingkaran dengan tangan kita sendiri, ternyata bisa sama dengan hal tersebut. Maka algoritma KNN itu bisa digunakan untuk klasifikasi, untuk mencocokkan atau menyamakan gambar-gambar yang sudah kita bikin. Ya, dengan data training yang ada di Kaggle ternyata bisa kita gunakan untuk aplikasi menyamakan gambar, memiripkan apa ya? Ya seperti itulah pokoknya. Menyamakan atau memiripkan gambar. Nah, maksud dari KNN adalah seperti itu. Seberapa mirip gambar itu dengan biasanya diaplikasikan pada pengenalan wajah. Ya, jadi data kita sudah suruh, biasanya kan kita suruh senyum saat kita foto senyum, lalu kita disuruh kedip dan lain sebagainya itu untuk data trainingnya. Kemudian saat data tes, ya saat kita senyum, berkedip atau apapun dia akan tetap bisa. Nah, face recognition yang ada di unlock HP dia biasa menggunakan KNN. Sebenarnya algoritma di dalamnya adalah seperti itu. Data yang digunakan untuk training adalah data kita saat scan awal. Dia dicocokkan, mana tetangga terdekat yang cocok dengan wajah kita, makanya kadang kalau ada anak kita yang mirip, ya tetap bisa. Anak kita yang mirip dengan kita tetap bisa. Kenapa? Itu dianggap sebagai tetangga dekatnya. Kalau K3 atau K ini, tiga tetangga terdekat tentu, ya kalau anak kita sangat mirip dengan kita ya tentu kena. Akan tetap bisa. Ya, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau tadi ada yang apa ya, errornya lama, memperbaiki errornya lama. Begitulah kalau kita live coding. Nah, mohon maaf juga kalau ada yang sukar dipahami karena memang kalau belajar di sisi artificial intelligence karena kadang ada istilah-istilah yang sulit dipahami, tapi nanti lama-lama akan terbiasa dengan istilah-istilah tersebut. Saya kirim dulu kode programnya ini. Saya kirim dulu seperti biasa. Ternyata data yang sudah kita training tadi, saat kita tes, cocok, bisa digunakan untuk tes tulisan tangan kita sendiri. Ya, bentar saya kirim dulu.
Oke. Segitunya. Untuk belajar satu algoritma aja butuh effort yang luar biasa. Ya, saya makanya apresiasi teman-teman yang masih mau belajar, meskipun ini ya bisa dibilang agak sulit, jarang yang mau belajar menjadi AI engineer atau machine learning engineer pun itu jarang. Karena ya prosesnya sangat susah tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Bisa dibuka sesi tanya jawab, masih ada 5 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan ke Mas Yoga.